Jadi untuk cara mengatasinya gimana Bu? Ramuannya ada apa enggak Bu? Ya, ramuannya ada. Wah, ini dengerin guys ya, ramuannya guys ya. Ramuannya untuk gula, penyakit gula. Iya. Itu pohon juwet. Pohon juwet guys, ingat-ingat pohon juwet. Itu yang pupusnya Mas. Yang pupusnya pokoknya. Pupusnya 9 pupus. 9 pupus guys. Daun nih, daun kok pohon. Daun tapi pupus. Pupus itu namanya apa itu? Apa itu? Pucuk ah. Pokoknya ujungnya guys, pokoknya pucuknya daun pokoknya. sing nom pucuknya daun juwet itu 9 petik. Terus dikasih saoyotnya sama batangnya juga. Nanti direbus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Arfiza Z, channel yang berisi tentang kegiatan liburan, hiburan, makan-makan, jalan-jalan, dan aktivitas keseharian bersama keluarga. Oke guys, untuk kali ini saya akan membuatkan video tips cara bagaimana melakukan pijat urut, terapi refleksi secara benar, tepat, dan baik guys ya. Dan kebetulan untuk hari ini istri kaki saya lagi sakit, kemarin habis jatuh dari sepeda motor. Akhirnya saya memanggil salah satu tukang urut pijat refleksi terapi yang andal profesional di daerahku guys ya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Nah, ini kita sudah bersama dengan Ibu Yuni ya. Dan ini sudah melakukan pijat urut kepada istri saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Yuni yang telah berkenan hadir atau datang ke tempat ini, karena beliau waktunya sangat terbatas sekali. Banyak pelanggannya sekali guys ya ini. Sehari ini ada 8 atau 7. Wah, sehari ini bisa mencapai 8, 7, 9 atau lebih guys ya. Itu kalau pijat biasa, sampai biasa tuh dapat sehari semalam dapat 11. Tapi kalau untuk terapi, kadang orang kan pijatnya beda-beda ya. Oh iya Bu. Ada yang terapi seperti ini harus diterapi dulu untuk mencari tempatnya peredaran darah. Terus ini untuk ini apa namanya usus besar. Nah, oke guys, kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu Yuni bagaimana cara melakukan pijat yang benar, yang tepat, dan baik guys ya. Untuk mencari titik usus kecil. Dari sini paru-paru, terus di sini namanya simpul jantung. Simpul jantung itu salah satu anggota badan. Ada yang asam uratnya, ada simpul kolesterol, ada jantung juga begitu. Terus yang sebelah sekarang ini namanya peredaran darah. Kalau mbaknya dipijat rasanya sakit, berarti peredaran darah nggak lancar. Dari sini usus kecil lagi, terus satunya lagi usus besar. Dan sebetulnya ini ada hitungannya Mas. Putaran seperti ini itu 8 titik. 8 titik kali 3. Berarti 24 Bu ya? Berarti nggak lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk satu titik ini kita harus putar 8 Bu ya? 8 ketukan. Ini paru-paru. Ini untuk paru-paru guys ya. Seperti ini paru-parunya agak kotor. Berarti ya kemarin habis batuk. Berarti untuk bagian ini guys, ya kalau ini dipijat atau diputar-putar, kalau tandanya sakit itu berarti paru-parunya kotor guys ya. Ya, yang penyebabnya paru-paru kotor itu belum tentu punya paru-paru enggak Mas. Karena dia capek juga menyebabkan paru-parunya kotor, karena kena debu, karena kena angin dan lain-lain sebagainya. Berarti penyebabnya itu sangat banyak sekali guys untuk paru-paru kotor. Bisa kena debu, bisa angin, capek juga bisa guys ya. Seperti ini ya, ini otot. Ini ototnya tersumbat semua. Ini harus diangkat ototnya Mas, supaya darahnya lancar juga. Berarti cara untuk mengangkatnya gimana Bu? Ya ini harus diudari dulu ototnya, supaya darahnya biar lancar. Nanti ini rusak saraf. Termasuk salah satu badan seperti ini termasuk penyumbatan saraf. Jadi kalau sarafnya itu tersumbat, gara-gara otot serabutnya di dalam sini seperti dia membeku ya. Nanti harus dibuka. Cara membuka seperti ini. Ini guys ya, cara ditarik-tarik. Ditarik-tarik guys ya untuk cara membuka. Diangkat. Diangkat dulu.
Ya, ya nggak bisa. Ini untuk kebatinan juga. Nanti kalau dipijit ini ada suaranya mas, ditarik seperti ini. Dia berbunyi krek gitu. Nanti kalau sudah nggak berbunyi itu baru bisa anget lah. Oh gitu Bu Badannya ya. rasanya anget. Oke guys, jadi ini harus dilakukan secara benar guys ya, dan tepat. Kalau ini nggak sama ahlinya, kita nggak boleh asal-asalan. Bukan malah menambah sembuh, malah tambah sakit atau parah guys ya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Ini sepertinya sih menurut saya itu memang badan saya mas. Nggak semua orang tahu. Dan terima kasih untuk Bu Yuni yang sedikit berbagi ilmu kepada kita semua. Dan siapa tahu untuk pemirsa semua yang di rumah yang mengalami hal yang sama seperti ini bisa dilakukan praktek sendiri di rumah dengan panduan yang benar yang tepat seperti Bu Yuni ini yang dibilang oleh Bu Yuni ini. Nah, ini sudah. Ini diangkat ototnya supaya dia kelihatan. Kalau ototnya nggak kelihatan, karena apa? Karena dia penyumbatan lemak juga. Oke. Nah, penyumbatan lemak itu ya lain, penyumbatan saraf juga lain, penyumbatan otot juga lain. Kalau otot tersumbat itu saya bilang itu capek. Tapi kalau ototnya dia kependam, pendam sama lemak itu loh mas, itu udah kebungkus sama lemak. Jadi lemaknya banyak. Cara menghilangkan lemaknya itu, kalau penyumbatan lemak itu semua tubuh itu diselingi lemak semua mas. Tapi kalau untuk bagian kolesterol itu tempatnya cuma di sini. Tapi apa namanya nih? Pundak. Di pundak. Terusan di sini, di dagu, ini itu lemak kolesterol. Terus di bagian pantat juga, iya. Tapi kalau mencari penyakit asam urat itu di sini. Oke, dengerin guys ya, ini untuk mencari penyakit asam urat guys, kita lihat aja dulu. Seperti ini ya. Di tempat redoan. Ini bagian lengan ini Bu ya. Lengan. Sikut ini ya, otot ini kan ada ototnya tuh dia. Iya. Rasanya tuh ya sakit ketika dipijat. Soalnya apa? Ini atas rambutnya itu kayak kependam Mbak. Ini untuk mencari penyakit kolesterol asam urat. Sama di sini. Kita lihat. Di sini gara-gara kakinya Mbak sini ya. Ini bisa mencegah asam urat. Nah, ini terapi ini mas supaya untuk meringankan penyakit. Biasanya punya kolesterol, punya asam urat. Kalau dipijat itu agak lumayan. Ini yang penting itu secara sehat. Kalau ototnya normal, sarafnya normal, peredaran darah normal, itu semua nanti bisa penyakitnya keangkat semua. Alhamdulillah pasien saya tuh banyak sekali. Di samping itu saya tidak pernah berhenti pijat. Berarti selama ini nggak ada yang pernah komplain Bu ya? Nggak ada. Alhamdulillah ada perubahan. Sedikit demi komplikasi sedikit. Ada perubahan. Yang gula juga ada perubahan. Ini harus dilakukan secara teratur guys ya, nggak bisa satu kali pijat langsung sembuh total, nggak bisa, harus secara teratur guys. Minimal kalau punya penyakit ya langsung sembuh. Seperti stroke ya. Stroke itu saya punya pasien stroke itu ada pijatan 10 kali. Alhamdulillah bagian tangannya sini sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Nah ini guys, dengerin guys ya. Dia punya pasien penyakit stroke, alhamdulillah 10 kali pijat sudah ada perubahan dan sudah bisa digerakkan guys. Alhamdulillah. Nah, ini agak lumayan ini. Tadi terapinya urung rampung mas ya? Belum Bu ya. Yang ini untuk mencari titik saraf mata. Berarti bagian saraf mata. Ini bagian apa Bu? Saraf mata yang sini. Ini jempol. Bagian jempol. Saraf mata. Ini untuk mencari saraf mata guys ya. Bagian jempol guys. Sini untuk liver. Nah, ini untuk liver guys. Ini livernya sakit enggak Mbak? Kalau sakit berarti memang ada liver. Kalau sakitnya enggak begitu parah berarti ini cuma kotor livernya. Karena kotor biasanya tuh batuk juga bisa. Terus masalah makan makanan tuh kadang Mbak kurang minum juga bisa. Terus ini titik lambung sini. Ini untuk titik lambung guys. Titik lambung. Ya ini agak kotor ini.
Satunya lagi bagian sini bagian limpa. Kalau dokter mengatakan ini apa namanya tuh titik limpa. Titik Limpa limpa. itu tempatnya ya kayak penyimpanan darah putih, Mas. Semua orang kan ada darah putih Oh iya, dan saudara darah putih, merah. saudara merah. Kalau ini nggak diudari, ini bahaya. Biasanya bisa menyebabkan asam urat, Oke, Bu. kolesterol juga begitu. Ini dilemaskan dulu ototnya. Ini cara melamaskan otot seperti ini, guys ya. Ya, seperti ini udah kelihatan ototnya nih. Ini harus sampai kelihatan Ibu ya ototnya, Bu Iya, ya. sampai dia kelihatan, otot saya kelihatan. Kalau ototnya terpendam terus ke dalam, saya ngangkatnya ya agak susah emang. Oke. Nanti bisa saraf kecepit gara-gara ototnya itu ketarik sarafnya bisa ketarik otot. Berarti kalau otot terpendam sama lemak, kalau nggak bisa diangkat dimunculkan itu terakibat otot kecepit, Bu ya. Ya bisa saraf kecepit. Saraf ada. kecepit. Kalau otot kecepit biasanya dokter bisa operasi, Oke. tapi kalau saraf biasanya nggak bisa. Nggak Nah, bisa, Bu ya. saraf tuh harus terapi. Oh. Jadi kalau saraf kecepit itu harus dilakukan secara terapi, guys ya. Masalah saraf itu kecil seperti rambut. Oke. Kalau otot bisa dioperasi, tapi biasanya ya agak gagal sih, Mas. Oke. Biasanya Ya perbandingannya sedikit, Bu ya, pokoknya sembuhnya total sedikit, Bu ya. Iya. Kalau untuk otot tersumbat tok capek itu namanya, itu cepat. Ya. Ya langsung diudari ototnya, sudah kelihatan ototnya keluar seperti ini, gambar-gambar kayak gini dah. Iya, Bu. Ini, Ya, itu sudah kelihatan, sudah Bu, ototnya, Bu. kelihatan, Sudah ya. kelihatan, Bu. Ini udah lumayan nih, Mbak Egi. Udah 3 kali, Mbak ya? Iya, teh. 4 apa 5 ya? 4 kali atau 5 kali ya? Aku 4 kali, Bu, kalau nggak salah. kita ya 4 tuh. Ah, Di sini 4 2, itu. di sana 2. Ini istri saya sudah melakukan terapi dengan Ibu ini 4 kali, guys ya. Karena ada perubahan yang sangat signifikan, akhirnya dilanjut terus ini. Ya, ini namanya apa ya? Keras. Ototnya Mbaknya keras. Tersumbatnya udah lama. Sebelum jatuh sudah ada penyimpanan otot gitu terpendam. Enggak apa-apa, nanti dari semuanya. Seperti ini kan agak susah, Mbak. Kadang ini nggak bisa langsung ambrol gitu, Mas. Gara-gara apa? Ada lemaknya. Lemaknya lemak cair. Kalau lemak cair itu memang susah, ototnya susah dicari. Ya seperti ini lemaknya lemak cair. Jadi ginjal-ginjal pada Ciri-ciri lemak cair itu gimana, Bu? dia kalau dipegang Iya. itu sakit ya. Sakit. Terusan saya merasakan ya juga nggak enak, berat. Oh, berat. Tadi ini kan berat. Ah. Soalnya dia itu seperti ban. Ban kalau dipegang ban itu loh, Mas, ban montok sepeda itu loh. Iya. Ban sepeda itu kan kayaknya kayak karet lah, seperti Iya, karet. Bu, iya. Nah, Nah, itu, guys. seperti itu ya, seperti karet ini kalau ditarik. Kalau memang daging itu dia sama diginikan itu Sering nggak sakit ibu sama. kita nih. Nah, ini agak lumayan ini. Harus benar-benar bisa lemas, nggak kaku. Ini masih kaku kan dulu, masih kaku. Iya, Bu. Soalnya udah lama ya, Mas. Ini bisa merusak peredaran darah kan, gara-gara otot. Kan otot ada dua macam juga, Mas. Otot Oh, iya, Bu. serabut, otot besar. Iya. Kalau otot besar kependam lemak itu dari bawah sini, Mas. Iya. Dalaman sini ke atas langsung ke saraf otak. Oke. Dan itu bahaya. Nanti kalau otot yang besar itu bisa terpendam lemak, bisa menyebabkan stroke juga. Nah, itu dengerin, guys ya. Ya, dari sini, dari atas sini ya. Iya. Sini ada otot besar sini. Ya, Nah, sini ada otot besar. Ya, sini. yang satunya otot Umpama ini ya sakit ini rasanya sampai ke itu ke pinggul. pinggul, Bu ya. Makanya kadang kebanyakan untuk wanita itu saraf Iya. kecepitnya di pinggul. Di pinggang ya. Ya, Di di pinggul. pinggang. Terus di leher. Di leher. juga. Kebanyakan. Terus di kaki sini juga. Nah, ciri-ciri otot kecepit itu biasanya
Ototnya itu dicari susah mas. Terkadang itu orang tuh beda-beda ya. Iya. Dia kekurangan gizi. Nah akhirnya ototnya apa ya? Kayak lemes kabeh mbak awake mbak. Kayak Kok lempok, kok lempok apa sih Bu istilahnya? ya istilahnya itu saraf tidur. Oke. Sarafnya kok tidur semua. Itu bisa Lunak menyebabkan karena lemak ngono. enggak masalah lemak, malah dia turun gizi. Oh. Kalau kita turun gizi itu awaknya gimir-gimir gitu mbak. Itu ciri-ciri apa Bu tadi? Itu ciri-cirinya orang saraf kecepit. Oke. Itu Kalau ciri-ciri saraf semua kejepit guys ya. semua badan Mm-mm. kan gizinya hilang, nggak Hilang. ada gizi ya. Iya. Dipegang itu dia lembek sekali. Itu Oke. bisa menyebabkan saraf kecepit nanti. Semua anggota badannya sarafnya itu seperti aku bilang tuh bahasanya kasar sih mas. Aku bilang Enggak apa-apa Bu. Pokoknya saya bahasanya bilang apa ini, adanya aja Bu. Bu ototnya kok rusak semua. Iya. Bilang gitu sama pasien. Ini bisa menyebabkan saraf kecepit. Dan ternyata saya punya pasien seperti itu. Dia bilang itu orang Wado di sana. Iya. Aku udah kena lumpuh mbak. Berapa bulan Bu? 7 bulan. Padahal saya itu tak kasih. Jadi alhamdulillah pasien saya sekarang udah sembuh mas. Iya, alhamdulillah Bu. Udah bisnya udah keangkat. Pijat anu mas saraf. Nah, ini sekarang pijat saraf guys ya. Saraf. Ini pijat saraf sekarang. Nah ini Nah, jempolan tengah ya. ditarik terus di agak sedap. Tarik sama sini. Ya tujuan pijat saraf ini untuk menggetarkan semua saraf-saraf di dalam tubuh. Aduh guys, tanganku. Jadi sarafnya semua itu biar nggak rusak. Jadi saraf dulu. Satunya lagi Rasa pijat saraf kuwi. dulu. Andeni kondaster ae kok. Ini bagian tengah Bu, jari-jari tengah Bu ya. Jari tengah dipancat ditarik Iya. sama sini. Itu guys, caranya guys ya, pijat Ini saraf. suaranya langsung ke ujung rambut. Nah, kadang orang merasa sakit kan. Iya Bu. Nah, merasa sakit itu berarti itu untuk menggetarkan semua saraf-saraf di dalam tubuh supaya sarafnya aman. Disaraf dulu. Bentukku kita Nah, disaraf dulu. Ini juga mbak ada lemaknya. Yang susah tuh penyumbatan lemak mas. Kalau penyumbatan lemak itu semua tubuhnya di apa? Di anu lemak itu mas, kebungkus lemak ototnya. Jadi susah nyarinya. Itu cara menghilangkan kalau penyumbatan lemak. Itu cara menghilangkan pakai temulawak sama laos. Oh, itu dengar guys ya. Temulawak sama laos. Cara menghilangkan apa tadi Bu? Kolesterol utawa lemak. Cara menghilangkan kolesterol atau lemak itu dengan cara tadi meminum apa Bu? Temulawak sama laos Oh, diparut. berarti temulawak sama laos guys ya, Ya, diparut, ya lalu dicampur, diperes air hangat atau air panas. diperes pakai air hangat guys ya, Nggak sangat boleh. mudah sekali guys ya, Nggak boleh direbus. nggak boleh direbus pokoknya. Karena itu biar merasa panas tubuhnya. Nah, ntar itu 1 minggu udah lemaknya udah luntur mas. Kalau pakai itu udah luntur. Terus cara untuk mengangkat saraf supaya sarafnya itu normal kembali, itu pakai ramuan jahe, kencur, kunir, madu, direbus semuanya. Lalu sudah direbus mendidih, sudah itu terus diminum. Ada macam-macam lagi untuk buat itu tadi anu ya mas, menghilangkan lemak ya utawa kolesterol. Iya, menghilangkan lemak. Nah, kolesterol itu macam-macam. Cara menghilangkan penyakit kolesterol itu ada jambu biji yang merah, Jambu biji yang merah, belimbing ulu juga bisa. juga bisa, Terus pakai nanas hijau juga bisa. pakai nanas hijau juga bisa. Ya, itu cara menghilangkan kolesterol. Itu cara menghilangkan kolesterol guys ya. Agak lumayan, terus diterapi gitu. Jadi ini enggak terapi aja guys, harus ada ramuannya biar lebih lengkap guys ya. Ya, sama kembali. Nah, Kalau gula, penyakit gula Bu ya. gula itu biasanya kalau punya gula itu rasanya gatal mas, terus kulitnya ngisut, terus cahayanya wajah itu biasanya
memutih Bu ya, agak pucat ya Bu ya. Alum. Itu ciri-ciri penyakit gula guys ya. Gula, ya. Cara menghilangkan gula Nah, ya. ini dengerin guys ya, diterapi. ini sangat bahaya sekali ya guys ya, yang mempunyai penyakit gula guys ya. Gula kan ada dua macam, Iya, ada Bu. yang gula basah, Ada yang gula ada yang basah, gula Kering. kering. kering ya. Kalau gula kering itu tubuhnya bisa mengecil. Bisa mengecil Bu ya. Karena apa? Sarafnya juga kena. Oke. Kalau gulanya basah, Ya, itu lama kelamaan bisa membusuk. bisa membusuk Bu Karena ya. peredaran darah antara darah dan lemak tidak bisa apa itu namanya tuh, dia mengempal terus itu Mas. Nah, itu Berarti bisa membusuk. kalau kita luka sedikit tuh Ya, membusuk ya. membusuk itu kalau gula basah. Jadi koyok koreng borok. Terjadinya nanti bisa kalau di kaki bisa dipotong. Oke. Jadi untuk cara mengatasinya gimana Bu? Ramuannya ada apa enggak Bu? Ya, ramuannya ada. Wah, ini dengerin guys ya, ramuannya guys ya. Ramuannya untuk gula, penyakit gula. Ya. Itu pohon juwet. Pohon juwet guys, ingat-ingat pohon juwet. Itu yang pupusnya Mas. Yang pupusnya pokoknya Pupusnya 9 pupus. 9 pupus guys. dipetik. Daun nih. Daun Kok pohon daun nih? tapi pupus. Daun nih. Pupus itu namanya apa Iya, itu? apa itu? Pucuk ah. Pokoknya ujungnya guys, pokoknya pucuke Daun pokoknya. sing nom Eh. putih ngarani. Pucuknya daun juwet itu 9 petik. Terus dikasih saoyotnya sama batangnya juga. Nanti direbus. Oke, saya ulang guys ya. Untuk menghilangkan penyakit gula itu bisa pakai cara meminum pucuke Daun juwet. daun juwet 9 petik ya. Dan juga Pak ditambah lagi apa Bu? Ditambah lagi pakai oyotnya, akarnya akarnya guys dan ya. batangnya sedikit. Dan batangnya sedikit guys ya. Berarti ada 3 jenis guys ya. 3 macam. Ya 3 macam. 3 macam. Tiga Kalau macam. 3 jenis kan tinggal tergantung Iya, 3 gulanya. macam. Nah, itu yang satu lagi biasanya itu pakai apa Mas itu kumis kucing. Kumis kucing itu apa? Kucing itu sebangsa yang Walah. daun. Daun Karo kumis kucing. Putri Malu niku lho. Enggak, kumis kucing lain. Oh, sing piye, Bu? Kumis malu itu enggak didemek langsung mengkep. Iya. Kalau kumis kucing itu nyokot-nyokot gitu. Ya ada durinya itu Bu ya. Ya seperti bunga. Heeh. Bunga kumis kucing yang nyokot-nyokot seperti kumis kucing. Nah, itu kumis kucing sama apa itu? Salam Heeh. sama kayu manis. Nah, itu direbus. Berarti yang kedua pakai kumis kucing, salam dan apa Bu? Kayu manis. Kayu manis guys ya. Nah, Ada juga 3 bisa. macam jenis. Yang satu lagi pohon isolin. Pohon isolin, Itu batangnya. batangnya. Tapi kalau pasien saya tuh jangan pakai yang 2 itu. Itu nanti masih menimbulkan lagi Mas. Mendingan pakai daun juwet aja. Berarti yang Lebih cepat. lebih afdol atau lebih bagus itu pakai daun juwet Bu ya. Iya. Itu kemarin tuh saya punya pasien. Iya. Gulanya itu 360. Wah. Terus langsung minum, langsung separuh. Heeh. Hari ini juga langsung dites langsung turun dia. Oh, itu pakai daun juwet itu Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Normal sekarang. Normal. Itu untuk menghilangkan penyakit gula. Penyakit gula. Penyakit gula itu macam-macam. Iya. Nah, jenis-jenis tubuh Mas, jenis tubuh itu ada 4 macam. Contohnya itu kalau jenis tubuh bisa mengecil ya. Iya, iya. Seperti rematik Rematik. bisa mengecilkan tubuh. Iya, iya. Terus satu lagi tubuh seperti paru-paru juga mengecilkan tubuh. Satunya lagi itu apa ya? Kak lupa tadi. Jenis-jenis tubuh yang bisa mengecilkan tubuh maksudnya gitu. Nah, itu semua guys video dari saya dan penjelasan sedikit dari Ibu Yuni, ahlinya pijat, refleksi, urut, terapi dan saraf otot semuanya guys, pokoknya guys ya. Dan terima kasih juga yang telah ilmu beliau berikan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Dan tonton video saya ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan subscribe, like, comment, and share. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai nih yang terapinya. Nah, ini untuk Soalnya ini masih banyak lagi guys ya, soalnya ini ini. untuk
vertigo. Oke, terima kasih. Nah,